Hari ini, mari kita selidiki firman Tuhan dengan judul Turunnya Roh Kudus pada Hari Raya Pentakosta. Mari kita baca Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. 2000 tahun yang lalu, pada jam ini, rasul-rasul berkumpul di ruang atas Markus dan merayakan Hari Raya Pentakosta yang kudus ini. Ketika tiba Hari Raya Pentakosta, Roh Kudus turun dari langit seperti tiupan angin keras ke atas mereka semua. Roh Kudus tampak seperti lidah-lidah nyala api yang bertebaran dan membuat mereka semua bersemangat dan berhasrat. Sejak saat itu, 3.000 orang dan 5.000 orang datang kepada Tuhan dalam sehari. Pada hari itu, pekerjaan besar yaitu Injil mulai diberitakan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Hari itu adalah Hari Raya Pentakosta ini. Di dalam Perjanjian Lama, hari ini disebut Hari Raya 7 Minggu, dan di dalam Perjanjian Baru disebut Hari Raya Pentakosta. Mari kita baca Imamat pasal 23 dan belajar sedikit tentang Hari Raya 7 Minggu. Imamat pasal 23 ayat 15 kita baca. Kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan. Hari apakah hari itu? Hari Raya hasil pertama yaitu Hari Kebangkitan. Itulah sebabnya Yesus sudah bangkit dari antara orang-orang mati pada hari sesudah hari Sabat sebagai buah sulung, bukan? Kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan, harus ada genap 7 minggu. Untuk menghitung 7 minggu, kita kalikan 7 dengan 7, itu sama dengan 49. Ayat 16 kita baca. Sampai pada hari sesudah Sabat yang ke-7, kamu harus hitung 50 hari. Lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. Dalam bahasa Yunani, kata Pentakosta berarti 50. Jadi Hari Raya Pentakosta itu bukanlah sebuah hari raya yang dibuat pada zaman Perjanjian Baru, tetapi itu berasal dari mana? Sudah ada di dalam hukum Tuhan. Kita dapat melihat bahwa itu adalah sejarah yang telah diturunkan sejak zaman Musa, yaitu 3.500 tahun yang lalu. Pada zaman Perjanjian Baru, menggenapi nubuatan tentang Hari Raya Pentakosta. Bukankah itu sudah digenapi? Dalam segala hal, Perjanjian Lama adalah bayangan, dan Perjanjian Baru adalah kenyataannya. Kedua-duanya saling berkaitan. Tuhan membuat firman-firman-Nya berpasangan. Ayat 16 kita baca. Sampai pada hari sesudah Sabat yang ke-7, kamu harus hitung 50 hari, lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. Ayat 17. Dari tempat kediamanmu, kamu harus membawa 2 buah roti unjukan, yang harus dibuat dari 2/10 eva tepung yang terbaik, dan yang dibakar sesudah dicampur dengan ragi, sebagai hulu hasil bagi Tuhan. Hari ini adalah hari ke-50, Hari Raya Pentakosta, dari hari sesudah hari Sabat itu, di mana mereka membawa berkas persembahan unjukan, yaitu Hari Raya Kebangkitan. Tuhan sudah menetapkan tanggal semua hari rayanya di Perjanjian Lama untuk dirayakan dan membuatnya sebagai hukum Taurat. Menurut ketetapannya, pada hari ke-50 itu, Tuhan menurunkan Roh Kudus hujan awal musim ke atas semua orang-orang kudus di gereja awal di Perjanjian Baru. Kita bisa melihat pekerjaan itu. Jika begitu, mengapa Tuhan telah menurunkan Roh Kudus pada Hari Raya Pentakosta? Mari kita cari tahu alasan dan tujuan Tuhan menurunkan Roh Kudus pada Hari Raya Pentakosta melalui firman Kisah Para Rasul pasal 1. Pasal 1 ayat 6 kita baca. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini
memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Semua orang yang percaya kepada Tuhan akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Mereka berkumpul dan meminta kepada Tuhan memberikan Roh Kudus di ruang atas Markus selama 10 hari. Pada hari raya Pentakosta, Tuhan menurunkan Roh Kudus hujan akhir musim. Dan mereka mulai hidup sebagai saksi yang mempersaksikan tentang Kristus di Samaria dan sampai ke ujung bumi sejak dari hari raya Pentakosta itu. Ketika umat Tuhan memulai hidup mereka sebagai saksi Tuhan, Tuhan mencurahkan kuasa dan karunia Roh Kudus yang hebat kepada umatnya, bukan? Selanjutnya, mari kita baca Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sekali lagi. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Seperti yang difirmankannya, kuasa Roh Kudus yang lebih hebat daripada sebelumnya selalu menyertai para rasul dan semua umat Tuhan setelah mereka menerima kuasa itu. Ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira berapa? 3.000 jiwa. Sampai saat itu hanya 120 orang saja berkumpul. Tetapi Tuhan menambahkan kira-kira 3.000 orang pada jumlah mereka di dalam sehari. Tuhan memberikan pertumbuhan dan perkembangan yang cepat melalui hari raya Pentakosta, bukan? Bukan hanya 3.000 orang yang ditambahkan di dalam sehari. Tetapi pemberitaan Injil dimulai dari saat itu, bukan? Pada waktu Petrus bangkit dan memberitakan firman Tuhan, sebanyak 3.000 orang terdorong hatinya oleh firman Tuhan, dan mata rohani mereka dibuka sehingga mereka bisa bertobat dan kembali kepada Tuhan. Mengapa Tuhan menurunkan Roh Kudus pada hari raya Pentakosta di zaman ini? Bukankah alasannya Dia bermaksud kita juga melaksanakan pekerjaan seperti itu? Mari kita baca Yehezkiel pasal 3 ayat 16. Sesudah 7 hari datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Tuhan menurunkan Roh Kudus ke atas kita, supaya kita bisa membangunkan dunia dan mempertobatkan dunia, bukan? Yesus telah ditangkap oleh tentara Roma dan budak-budak imam kepala dan diserahkan untuk disalibkan. Murid-murid Yesus sangat takut setelah melihat semua kejadian itu. Maka mereka selalu mengunci pintu dan berkumpul diam-diam supaya tidak seorang pun bisa masuk. Tetapi setelah mereka menyaksikan kuasa dari kebangkitan Yesus dan kemuliaan dan kenaikannya 40 hari kemudian, hati mereka mulai terdorong dan sangat kuat. Dan selanjutnya, mereka berdoa kepada Tuhan selama 10 hari. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Doa mereka mencapai tahta Tuhan di surga. Tuhan mencurahkan kuasa dan karunia ke atas mereka semua, supaya mereka bisa menjadi saksi Kristus di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Karena mereka memberitakan Injil setelah menerima kuasa itu, setiap orang yang mendengar firman dibuka hatinya, sehingga kira-kira 3.000 orang dan 5.000 orang kembali kepada Tuhan. Pekerjaan yang luar biasa ini dimulai dari hari raya Pentakosta ini. Sebab kita memberitakan Injil bukan hanya kepada 1 miliar orang, tetapi kepada 7,7 miliar orang. Maka hari raya Pentakosta ini sungguh memiliki sebuah makna yang sangat penting bagi kita, bukan?
Di Yehezkiel pasal 3 ayat 17 ditulis, "Aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku." Mari kita lihat Tuhan memperingatkan mereka di ayat 18. "Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati. Dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu." Kita perlu memahami keadaan kita sekarang dan medan di mana kita sedang berdiri. Mengapa Tuhan menurunkan Roh Kudus? Mengapa Tuhan mengizinkan kita merayakan hari raya ini? Jika kita tidak menyelamatkan mereka, Tuhan akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripada kita. Ayat 19. "Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu." Tuhan menyadarkan kita tugas kita dengan berkata bahwa orang yang tidak menerima akan menanggung kesalahannya, bukan kita yang menanggungnya. Tuhan mengajar kita tentang tugas yang harus kita lakukan sebagai anak-anak terang dan sebagai tentara surgawi terang, supaya kita mempertobatkan dunia dan menyelamatkannya. Ketika kita melaksanakan sepenuhnya tugas penjaga dan tugas saksi Tuhan, firman Tuhan akan disampaikan sampai kemana. Mari kita buka Mazmur pasal 19. Pasal 19 ayat 2 kita baca. "Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai kemana? Sampai ke ujung bumi." Di sini ditulis bahwa tidak ada tempat di mana firman Tuhan tidak diberitakan, dan diberitakan di seluruh dunia sampai ke ujung bumi. Jika firman Tuhan diberitakan sampai ke ujung bumi, orang-orang yang memberitakan berkata, orang yang mendengar harus kembali kemana? Kembalilah ke Sion. Kita harus menyampaikan kesempatan keselamatan ini. Datanglah ke Sion di mana Tuhan berada. Karena dikatakan bahwa firman Tuhan akan diberitakan sampai ke ujung bumi, kita tidak bisa menghindari dari nubuat-nubuat Alkitab itu, bukan? Mari kita baca Yeremia pasal 4 ayat 5. "Beritahukanlah di Yehuda dan kabarkanlah di Yerusalem. Tiuplah sangkakala di dalam negeri, berserulah keras-keras. Berkumpullah dan marilah kita pergi ke kota-kota yang berkubu. Angkatlah panji-panji ke arah Sion. Cepat-cepatlah kamu mengungsi, jangan tinggal diam." Bagaimana caranya kita masuk ke Sion? Kita tidak boleh ragu-ragu dan tinggal diam, tetapi harus cepat-cepat pergi ke Sion. Karena Tuhan berdiam di Sion. Dia memerintah Sion sebagai Raja kita dan memberikan pengampunan dosa kepada anak-anaknya di Sion. Dia berkata bahwa kita harus cepat masuk ke Sion dengan bermaksud kita semua menerima pengampunan dosa dan keselamatan. Mari kita baca Yesaya pasal 33 ayat 20. "Pandanglah Sion, kota pertemuan raya kita. Matamu akan melihat Yerusalem, tempat kediaman yang aman, kemah yang tidak berpindah-pindah, yang patoknya tidak dicabut untuk seterusnya, dan semua talinya tidak akan putus. Di situ kita akan melihat betapa mulia Tuhan kita." Di manakah Tuhan akan bersama dengan kita? Di Sion. Dia bersama dengan kita di Sion. Jadi ketika kita memberitakan Injil kepada segala bangsa, mari kita pergi ke Sion dan bertemu dengan Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu dan mempercayai mereka, supaya kita bisa menerima pengampunan dosa dan keselamatan, bukankah begitu? Kita baca ayat 21. Di situ kita akan melihat betapa mulia Tuhan kita.
Seperti tempat yang penuh sungai dan aliran yang lebar, perahu dayung tidak melaluinya, dan kapal besar tidak menyeberanginya. Sebab Tuhan ialah hakim kita, Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita, Tuhan ialah Raja kita, Dia akan melakukan apa? Menyelamatkan kita. Ayat 23. Tali-talimu sudah kendor, tidak dapat mengikat teguh tiang layar di tempatnya, tidak dapat membentangkan layar. Pada waktu itu orang akan membagi-bagi rampasan banyak-banyak, dan orang-orang lumpuh akan menjarah-jarahan. Tidak seorang pun yang tinggal di situ, di Sion, akan berkata, "Aku sakit," dan semua penduduknya akan diampuni kesalahannya. Karena karunia ini dan berkat keselamatan diberikan di Sion, jadi datanglah ke Sion dengan cepat. Barang siapa ingin menerima keselamatan dan pengampunan dosa, marilah ke Sion dan bertemu dengan Tuhan di Sion. Kita harus memperkenalkan, memberitahukan, dan menyadarkannya, bukan? Pada zaman anak, murid-murid Yesus memberitakan Injil kepada segala bangsa melalui Roh Kudus hujan awal musim yang diturunkan pada hari raya Pentakosta, dan berkata, "Datanglah kepada Yesus Juru Selamat kita." Sama seperti itu pada zaman ini, kita harus berkata dengan suara kuat, "Datanglah kepada Roh dan pengantin perempuan, Juru Selamat pada zaman Roh Kudus." Datanglah dan terimalah pengampunan dosa. Datanglah dan terimalah keselamatan. Dan terimalah hidup yang kekal. Dan datanglah dan bertemulah dengan Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu. Bukankah kita harus berteriak seperti ini? Menurut Nabi Yehezkiel, kita sedang bekerja ini atas nama siapa? Kita sedang mengerjakan ini atas nama Tuhan. Mari kita baca Wahyu pasal 22. Pasal 22 ayat 17 kita baca. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, Roh dan pengantin perempuan, yakni Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu, berkata apa kepada seluruh umat manusia? Berfirman, marilah. Mengandalkan firman, marilah. Ketika memberitakan Injil kepada semua orang di dunia, kita mengundang mereka atas nama Bapa dan Ibu, bukan? Kabar ini harus diberitakan dan diberitahukan kepada semua 7,7 miliar orang di dunia ini, bukan? Apakah akibatnya melakukan yang dinubuatkan Nabi ketika kita memberitakan Injil? Mari kita melihat Yeremia pasal 3 ayat 17. Pada waktu itu Yerusalem akan disebut tahta Tuhan, dan segala bangsa akan melakukan apa? Berkumpul ke sana. Karena ibu Yerusalem surgawi, Roh dan pengantin perempuan berkata, marilah. Segala bangsa berkumpul ke sana. Segala bangsa berkumpul ke sana demi nama Tuhan ke Yerusalem, dan mereka tidak lagi akan bertingkah langkah menurut kedegilan hatinya yang jahat. Pada masa itu kaum Yehuda akan pergi kepada kaum Israel, dan mereka akan datang bersama-sama dari negeri utara ke negeri yang telah kubagikan kepada nenek moyangmu menjadi milik pusaka. Lalu anak-anak kembali kepada bapa dan ibu, dan tidak akan meninggalkan Yerusalem sama sekali, tetapi bertobat dari kesalahan mereka dan menuju ke kerajaan surga. Setelah itu, pekerjaan Injil terakhir Tuhan akan berakhir, bukan? Dengan harapan itu, kita menerima Roh Kudus hujan akhir musim pada hari raya Pentakosta. Tuhan memberikan kuasa dan karunia kepada kita untuk kita bekerja demi nama Tuhan. Jadi, kita harus memberitakan Injil di Samaria dan sampai ke ujung bumi melalui karunia yang kita terima. Mari kita baca Yesaya pasal 60 ayat 1. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Tuhan sudah membentuk semua manusia dan sistem bumi sedemikian rupa, supaya mereka semua akan datang selama kita menyinarkan terang itu. Jadi mari kita berdiri teguh di dalam iman, supaya
Kita bisa memberitakan Injil melalui Roh Kudus yang sudah kita terima. Ayat 8. Siapakah mereka ini yang melayang seperti awan dan seperti burung merpati ke pintu kandangnya? Semua orang kembali terbang digendong di atas pangkuannya. Semua umat Tuhan yang terakhir kembali ke pangkuan Ibu Yerusalem surgawi. Nabi Yesaya telah menuliskan kejadian ini kira-kira 2700 tahun yang lalu. Ayat 20 kita baca. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak surut. Sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Pendudukmu semuanya orang-orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Tuhan menurunkan Roh Kudus hujan awal musim pada hari raya Pentakosta dan Roh Kudus hujan akhir musim pada akhir zaman. Kita tidak boleh hanya bersukacita karena menerimanya, tetapi harus melakukan sesuatu. Ada alasan Tuhan menurunkan Roh Kudus ke atas kita. Supaya kita bekerja atas nama Tuhan, Dia memberikan kuasa dan kemampuan kepada kita. Tuhan selalu memberikan kuasanya kepada orang yang berusaha untuk melakukannya. Jadi ketika kita menanggung pekerjaan Tuhan, kita harus bersandar pada Tuhan, bukan pada yang lain. Tuhan telah berkata, Dia pasti akan memberikan kuasanya kepada orang yang bekerja. Apa gunanya sekop dan apa gunanya cangkul? Jika kita tidak bekerja, semua alat perlu bagi pekerja yang membutuhkannya. Demikian pula kuasa Roh Kudus dan karunia Roh Kudus perlu bagi orang yang melakukan pekerjaan itu. Jadi Tuhan akan memberikannya kepada kita jika kita bekerja. Selama kita memberitakan Injil, terkadang kita menghadapi berbagai kesulitan dan ragu-ragu karena keadaan yang kelihatan. Tetapi sebenarnya, kita tidak perlu kalah dari keadaan yang kelihatan itu. Setiap kali keadaan yang sulit dan susah datang kepada kita, kita perlu mengingat akan hal ini. Saudara-saudari, di dalam cangkir ini penuh dengan air. Jika Anda memasukkan segenggam garam dan melarutkannya ke dalam cangkir ini, bagaimana rasa air ini? Itu pasti sangat asin sekali, bukan? Tetapi, sekarang mari kita gantikan cangkir ini dengan mangkuk lain. Jika Anda mengambil garam dalam jumlah yang sama dan melarutkannya ke dalam sebuah danau yang luas, bagaimanakah rasa air danau itu? Apakah Anda bisa merasakan asin? Tidak, air itu tidak asin. Ketika kita menghadapi kesulitan, selama kita memberitakan Injil, jika batin kita dan iman kita sekecil cangkir ini, rasanya sangat asin, seperti segenggam garam di dalam cangkir ini. Tetapi, jika kita punya batin yang luas dan besar seperti danau, keadaan sesulit apapun yang menghalangi kita, itu tidak bisa mempengaruhi kita sama sekali. Rasul-rasul yang sudah menerima Roh Kudus hujan awal musim memberitakan Injil dengan batin ini. Walaupun orang Farisi dan ahli Taurat merintangi mereka untuk memberitakan Injil dan memenjarakan mereka, dan walaupun banyak kesusahan dan kesakitan datang ke atas mereka, mereka tidak berhenti untuk memberitakan Injil. Mereka selalu berkumpul, berdoa, mempelajari firman dengan sungguh-sungguh, dan memberitakan Injil. Melalui hari raya Pentakosta, mereka sungguh-sungguh berusaha untuk melakukan ajaran-ajaran Kristus yang berkata, beritakanlah Injil di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Pada waktu itu, 3.000 dan 5.000 orang masuk bukan karena tidak ada kesulitan,
Selama kita hidup pada akhir zaman ini dan memberitakan Injil, kita harus percaya bahwa Roh Kudus yang diturunkan Tuhan pada hari raya Pentakosta itu memperluas batin kita supaya kita punya iman yang lebih besar. Walaupun ratusan dan jutaan keadaan yang merintangi kita memberitakan Injil. Firman ini akan diberitakan sampai kemana menurut Mazmur pasal 19. Itu akan diberitakan sampai ke ujung bumi. Jadi kita hanya percaya janji Tuhan dan memberitakan Injil ini di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saya ingin kita semua bertekad untuk hal itu pada hari raya Pentakosta yang kudus ini. Semoga Anda semua menerima Roh Kudus dengan penuh pada hari raya Pentakosta ini. Saya menutup khotbah ini. Terima kasih.